Segoblok-gobloknya pegawai Pertamina yang ada di Indonesia ini tidak segoblok seperti Arif Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Sejak tanggal 5 April 2024 kemarin, ramai sampai hari ini, ada seorang oknum pegawai Pertamina yang bernama Arif Febrian yang memarkir kendaraannya di tengah jalan, lalu ketika ditegur oleh orang lain, dia malah meludahi orang tersebut. Seolah-olah jalan raya itu adalah milik nenek moyangnya dia. Seolah-olah jalan raya itu adalah milik pribadinya dia. Sehingga dengan seenaknya dia memarkir kendaraan itu di tengah jalan. Sementara orang lain macetnya luar biasa. Pegawai Pertamina, tetapi kelakuannya benar-benar bangsat. Pegawai Pertamina yang adalah badan usaha milik negara, yang upahnya itu mungkin dibayar oleh rakyat, tetapi sombongnya minta ampun, benar-benar biadab. Manusia-manusia bangsat dan kurang ajar seperti Arif Febrian yang tidak tahu akan sopan santun, yang tidak tahu untuk menghargai orang lain, yang tidak tahu untuk berbuat baik, sehingga seenaknya dia meludahi orang yang menegur dia, adalah sebuah tindakan yang menurut saya sangat kurang ajar. Engkau bersyukur ketemu dengan orang yang tidak serta-merta membakar dirimu dan mobilmu itu. Ingat, Indonesia ini kental dengan adat istiadat, dengan budaya ketimurannya, dengan sopan santunnya. Jangan kau tunjukkan kelakuan bangsatmu. Kalau memang kau punya persoalan pribadi, jangan kau bawa ke depan umum. Dan lagi pula, jalan raya itu bukan milik nenek moyangmu. Kau camkan itu. Dan memang tidak salah bila pada akhirnya kau harus dipecat dari pegawai Pertamina karena memang pribadinya kau adalah pribadi yang benar-benar biadab, pribadi yang brengsek, pribadi yang tidak tahu akan sopan santun dan etika. Semoga saja pegawai Pertamina di bangsa ini tidak mengikuti rekam jejak seperti manusia bangsat yang satu ini. Mari kita simak videonya. Yang goblok tuh siapa ya? Ya ampun, dia yang ngomel dong. Oh, oke. Tuh lihat ya, bapak-bapak ini udah salah berhenti tengah jalan. Macet loh, ini nggak jalan cuman. Astaga, ih, sumpah bego banget orang. Ya ampun, gimana? Saya Ari, pengendara mobil Honda HR-V yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada saudari Mila dan rekan, beserta semua masyarakat yang terganggu dengan tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya. Melalui video ini, saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam-dalamnya atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya, di mana pada tanggal 5 April 2024 saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya yang menyebabkan macet, dan juga saya melakukan perbuatan yang tidak sopan, yaitu meludah pada kendaraan saudari Mila.
Pertamina bebas tugaskan Ari Febrian buntut kasus meludah ke mobil lain di Jaksel. Duta Ludah Wakanda beraksi. Berapa hari yang lalu, seseorang laki-laki turun dari mobil yang mengakibatkan macet total karena beliau ingin beli takjil atau makanan buka puasa sate PSK di pinggir jalan. Dan akhirnya dia marah sama warga yang klakson karena memang macet total. Akhirnya dia ludahin seperti itu dan akhirnya diviralkan. Ternyata dia seorang petugas Pertamini. Nah sekarang Pertamini malu dan minta maaf dan katanya dinonaktifkan. Mengerikan sekali ya pejabat-pejabat BUMN ini ya sudah jelas utang 8.000 triliun dan suka juga bikin ulah. Jual bensin, isinya air, banyak mobil mogok, motor mogok, dan bikin warga menderita. Benar-benar nggak tahu malu. Kalau saya udah jelas dari dulu, isi bensin Shell, BP, British Petroleum, dan juga Petronas, saya tidak mau isi Pertamini. Karena mini banget ya, saya tidak percaya. Karena saya tidak percaya Wakanda. Karena kalau nggak nipu, nggak puas. Ya, jadi sekarang mau minta maaf, kenapa? Kenapa mau minta maaf? Hah? Seolah-olah ini perusahaan yang paling sempurna, yang paling baik, banyak boroknya. Banyak juga dirut-dirut yang dipenjoro ya, ditangkap. Ya, mengerikan sekali ya. Mendingan kita boykot aja. Lebih baik kita sekarang, meskipun lebih mahal, memperkaya perusahaan minyak luar negeri. Shell, BP, Total Indonesia, yang lain-lain lah. Gak usah pakai Pertamina Mini, karena otaknya mini. Ada kejadian yang lagi heboh nih teman-teman di media sosial. Seorang karyawan Pertamina, Ari Febrian, kena skor. Karena aksinya yang gak banget lah pokoknya. Dia ini parkir sembarangan di tengah jalan dan malah ngeludah ke pengendara lain yang coba ngingetin dia. Pertamina langsung action, mereka nggak main-main, langsung bebas tugasin si Mas ini biar bisa langsung diinvestigasi dan diberi sanksi yang tepat teman-teman. Lalu untuk kronologi kejadiannya, jadi kejadian ini bermula di Petukangan Utara, seperti di Jakarta Selatan. Si Ari ini tiba-tiba berhenti mobilnya di tengah jalan, bikin macet parah. Pas ada pengendara perempuan yang tegur, dia malah ngeludah. Kejadian ini pun langsung viral dan bikin Pertamina harus turun tangan. Nah, Pertamina sendiri juga udah minta maaf nih atas kejadian ini dan bilang kalau mereka itu nggak akan kasih toleransi sama perilaku yang gak etis itu. Share pendapat kalian soal ini teman-teman. Fakta baru, sopir arogan yang parkir sembarangan dan meludahi diduga karyawan Pertamina. Pria pengendara mobil arogan yang parkir sembarangan dan meludahi pemobil lain karena diklakson, netizen berhasil bongkar identitas pria tersebut. Tak disangka, ternyata pria tersebut bernama Ari Febrian, diduga salah satu karyawan dari Pertamina. Akibat aksi arogannya, pria ini pun viral di media sosial. Namun hingga saat ini pria tersebut belum juga keluar ke publik terkait sikap arogannya itu. Jika akhirnya pria ini keluar ke publik, kira-kira kalimat apa yang ingin kamu komentari? Bagaimana menurut kamu? Pemirsa masih ingat video pengemudi mobil yang parkir sembarangan mobilnya di Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang menimbulkan kemacetan. Kemudian saat ditegur pengemudinya itu malah meludah dan akhirnya video itu viral. Ternyata pengemudi tersebut adalah karyawan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yaitu karyawan PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI. Ya. Nah, yang apesnya lagi setelah video itu viral, manajemen KPI itu membebas tugaskan terhadap pengemudi yang meludah viral tersebut. Jadi ini ada berita terbaru dari Berita 1 yang isinya mengenai bahwa pengemudi yang meludah dan viral tersebut dibebas tugaskan oleh manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Pengemudi tersebut bernama Ari Febrian, karyawan PT Kilang Pertamina Internasional yang meludahi pengendara lain karena tidak terima ditegur saat parkir di tengah jalan hingga menimbulkan kemacetan di Jalan Masjid Farul Falah, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 5 April 2024. Dibebas tugaskan pada jabatannya. Corporate Sekretari
PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI Hermansyah Y. Nasrun menyesali aksi yang dilakukan Ari Febrian. Pembebas tugasan diberikan untuk memudahkan pemeriksaan sehingga nantinya pelaku bisa diberikan sanksi yang tepat. Waduh. Jadi sudah dibebas tugaskan, Ari Febrian ini berpotensi diberikan sanksi. Kami menyesali kejadian yang telah membuat ketidaknyamanan banyak pihak. Saat ini yang bersangkutan telah dibebas tugaskan dari jabatannya untuk mempercepat proses penjatuhan sanksi atas perilaku yang tidak memperhatikan sopan santun dan etika berperilaku di masyarakat. Kata Nasrun, Minggu 7 April 2024. Jadi pernyataan pihak Pertamina ini hari ini ya, Minggu 7 April 2024. Nah, jadi itu sikap dari manajemen PT Kilang Pertamina Internasional terhadap karyawannya yang perbuatannya tidak menunjukkan sopan santun di tengah masyarakat, yaitu meludah saat ditegur karena parkir sembarangan. Itu. Nah, lalu bagaimana dari sisi hukum? Apakah Ari Febrian yang meludahi pengendara lain itu bisa dijerat pidana? Nah, mengenai hal ini saya pernah menulis artikel di website pengacaratony.com dengan judul Meludahi Muka Masuk Penghinaan Ringan, pasal 315 KUHP. Nah, jadi di dalam pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dikatakan bahwa tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, saya juga menuliskan dalam artikel tersebut, dalam penjelasannya R. Susilo mencontohkan perbuatan yang bisa dijerat dengan pasal 315 KUHP itu misalnya dengan mengatakan anjing, bajingan. Selain dengan perkataan juga dengan perbuatan, misalnya dengan meludahi muka, sodokan, pukulan, atau dorongan yang tidak begitu keras, yang tidak menimbulkan luka. Kalau menimbulkan luka, ya namanya penganiayaan, bukan penghinaan ringan. Ya. Beda lagi pasalnya kalau mengakibatkan luka. Jadi, pukulan atau dorongan yang tidak begitu keras. Ya. Untuk dapat dituntut dengan pasal 315 KUHP, maka perbuatan itu harus dilakukan di tempat umum. Ancaman hukumannya adalah penjara paling lama 4 bulan 2 minggu. Nah, kembali ke kasus Ari Febrian. Apakah bisa dijerat dengan pasal 315? Kalau melihat pasal 315 KUHP dan penjelasan R. Susilo ini, meludahi yang bisa dipidana dengan pasal 315 ini adalah meludahi muka. Ya. Kalau saya lihat dari tayangan yang viral itu, Ari Febrian ini meludahi itu bukan meludahi muka pengendara lain ya yang memvideo itu, tetapi meludahi saja ya. Nah, apalagi kalau saya amati ya, pengendara lain itu berada di dalam mobil dan sepertinya ada kaca. Jadi tidak mengenai muka pengendara lain atau yang memvideo itu. Nah, jadi Ari Febrian ini belum memenuhi unsur pidana yang dimaksud dalam pasal 315 KUHP karena meludahinya tidak mengenai muka pengendara lain. Itu. Jadi secara hukum Ari Febrian ini tidak bisa dijerat pidana dengan pasal 315 KUHP. Cuma meskipun tidak bisa dijerat dengan pidana pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan, tetapi sanksi yang dialami, sanksi yang dirasakan oleh Ari Febrian ini cukup berat. Ya, sanksi sosial, dihujat netizen, kemudian di pekerjaannya yaitu di PT Kilang Pertamina Internasional itu dibebaskan dari jabatannya. Dan satu lagi akan diberikan sanksi. Itu sanksi yang cukup berat. Pelajaran buat kita semua ya. Jangan coba-coba merasa hebat sendiri, merasa punya power sendiri ya, apalagi di tempat umum. Sekarang zaman media sosial, apa-apa bisa viral ya. Jadi kalau sampai kita melakukan perbuatan yang tidak sopan, kemudian
di video viral, maka meskipun tidak bisa dijerat pidana, maka sanksi sosial akan menanti Anda. Nah, saya ini tinggal di Balongan. Samping saya ini adalah PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan. Sama, seandainya ada karyawan PT KPI RU6 Balongan yang perbuatannya, tindakannya tidak sopan seperti itu, misalnya meludahi ketika ditegur oleh warga sekitar, maka kami juga tidak terima. Kalau sampai terjadi itu, saya yang akan mendatangi dan dia suruh meminta maaf kepada masyarakat sekitar. Atau bisa jadi, ya, kami semua bisa mendatangi pimpinannya agar karyawan yang tidak sopan itu agar pergi dari Balongan. Jadi kasarnya bisa kami usir dari KPI RU6 Balongan. Nah, itu. Demikian dari kantor pengacara Tony dan partner. Semoga bermanfaat. Oke guys, itu adalah cuplikan video yang sengaja saya persembahkan dari awal hingga akhir, biar kita bisa bersama-sama melihat kasus ini. Perilaku-perilaku manusia seperti ini adalah perilaku manusia yang minim akan tata krama, yang minim untuk sopan santun. Saya tidak tahu kok dia bisa bekerja di Pertamina ya, dengan manusia yang miskin akan adab dan etika seperti ini. Apakah seorang Erick Thohir yang adalah kepala di badan usaha milik negara ini tidak memberikan persyaratan-persyaratan bahwa menjadi pegawai di badan usaha milik negara harus benar-benar mengedepankan tentang adab, etika, sopan santun dan lain sebagainya? Ataukah memang kualitas yang dimiliki oleh manusia yang satu ini yang bernama Arie Febrian ini memang sangat low alias sangat rendah? Engkau bersyukur meludahi orang yang dalam tanda kutip adalah seorang wanita. Berani kau meludahi orang seperti saya di wilayah Timor. Saya tidak tahu kau masih hidup atau sudah mati. Karena ini adalah perilaku yang benar-benar biadab menurut saya. Sudah salah, bukannya minta maaf malah ngeyel. Dan ngeyelnya benar-benar luar biasa. Saya sangat yakin dan percaya bahwa seorang Arie Febrian ini ada mengeluarkan satu kata tadi, yakni kata goblok. Sehingga direspon oleh Mila dan kawan-kawannya itu. Yang goblok itu siapa? Mila atau Anda? Manusia-manusia sombong seperti ini, tolong diinterogasi. Tadi kita melihat ada pemberitaan bahwa hartanya mencapai 2,2 M. Jangan sampai seorang pegawai Pertamina saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita ini hidup di negara Indonesia, negara demokrasi, negara hukum, negara yang segala sesuatunya itu penuh dengan aturan. Dengan demikian, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita ikuti rule-nya, ikuti aturannya. Jangan kita buat seolah-olah merasa diri paling hebat seperti Arie Febrian ini. Dia berpikir bahwa jalan raya itu adalah milik pribadinya dia. Karena dia bekerja di badan usaha milik negara. Karena dia adalah seorang pegawai Pertamina. Benar-benar goblok. Benar-benar memalukan. Manusia yang tidak berkualitas. Manusia yang tidak punya adab. Manusia yang tidak punya sopan santun.
Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk siapa saja. Entah kau sebagai anak seorang presiden, kau anak seorang menteri, kau anak seorang pejabat. Ingat, sopan santun, etika, tata krama itu nomor 1. Paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan pernah kau merasa dirimu paling hebat. Karena di atas langit masih ada langit. Apalagi di era digital seperti ini, begitu mudahnya untuk diviralkan di media sosial. Begitu mudahnya hal-hal goblok, hal-hal busuk yang kau tunjukkan pasti akan dikecam oleh netizen di tanah air. Dengan demikian, sekali lagi, kita sebagai orang tua, kita harus wajib untuk mendidik anak-anak kita tentang apa itu etika, apa itu sopan santun, apa itu tata krama, belajar untuk menghargai orang lain. Itu adalah poin penting. Soal pintar atau bodoh itu urutan kesekiannya. Yang penting anak itu harus dia punya etika. Anak itu dia tahu untuk menghargai orang lain. Anak itu tahu apa yang namanya tata krama. Jangan seperti Arie Febrian ini. Entahlah, manusia ini memang dididik dari orang tuanya seperti ini untuk tidak menghargai orang lain, atau memang dia merasa karena dia bekerja di badan usaha milik negara, karena dia adalah seorang pegawai Pertamina, lalu dia memarkir kendaraan seenak jidat dan semanis udelnya. Sehingga dia merasa mungkin bahwa jalan raya ini adalah miliknya nenek moyang saya. Kau punya goblok dan tolol memang terlalu luar biasa. Mari saudara dan saudariku, tanamkan nilai etika, nilai sopan santun, nilai tata krama dalam diri kita. Kalau kau bisa mampu untuk menghargai orang lain, pastinya orang lain akan menaruh rasa respect kepada dirimu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.